Yakinlah, hampir semua krisis yang terjadi di dunia 100 tahun terakhir itu siklusnya hampir 10 tahun, Pak Dedi. 98 di Oke. Asia. Nanti kita ngomong tentang itu sedikit ya. Terus 2008. 2008, benar. 2018 sempat dikit, tapi Oke. pemerintah berhasil ada turun. Bisa dilihat di Google, cek aja Indonesia GDP, sudut kanan muncul tuh. Kita punya GDP itu naik, kecuali yang waktu sebelum COVID. Pemerintah ini menyebutkan, dari kemarin pasti sebagai anggota DPD, pasti Pak Dedi dengar himbauan, tolong jaga inflasi. Iya. Bang Ceta, Ya. ya itu kan tadi gambaran makronya Makro, ya, ya. secara global baik yang berhubungan langsung dengan Indonesia maupun yang terjadi di dunia global hari ini. Saya ingin turun dulu ke UMKM kita. Boleh. Kalau sektor UMKM kita kan hari ini dianggap sebagai penopang ya perekonomian kita. Dan saya kira itu sudah teruji dalam beberapa kali krisis, ternyata sektor UMKM ini menjadi sektor yang cukup handal, bisa menjadi solusi bagi sebagian persoalan perekonomian kita ya. Karena memang cukup banyak keterlibatan masyarakat dalam proses ekonomi itu yang saya kira meskipun dia kecil-kecil tapi dengan volume yang besar itu ternyata bisa mengerem ya tingkat krisis yang terjadi itu. Apakah ini kemudian di 2023 dengan oke lah kalau tadi Bang Ceta sebut kecil bagi kita, kalaupun terjadi angka-angka 3% gitu ya, UMKM kita ini masih cukup kuatkah untuk kemudian menahan kalau ada resesi global terjadi? Saya rasa kita masih survive. Survive, ya? Yang sekarang UMKM bisa dilihat, tadi lewat kita di jalan, sekarang jalanan macet. Kontras sekali dengan 2021, jalanan sepi. Dan sudah banyak orang mulai berjualan. Yang pembelinya kan bukan orang asing. Betul. Kita, selama kita mengkonsumsi beli produk dalam negeri sendiri, kita akan bertahan. Gitu. Dan ini memang pemerintah sangat menjaga UMKM. Terbukti sekarang di Pos Blok ada tempat baru di. Oh ya, semalam saya lihat Pak Menteri Koperasi juga turun Pos Blok, kemudian luar biasa ya. Jadi untuk menyelamatkan UMKM, menjaga dan mensupport kelas, memang dibutuhkan program pemerintah yang tangguh, memberikan kemudahan. Tapi ini cuma sedikit masukan Pak Dedi. Pak Dedi kan di DPD mungkin bisa memberi masukan. Mohon jangan fokus selalu kepada UMKM saja, bukannya tidak boleh. Tapi selamatkan juga bisnis besar. Iya. Kenapa? Banyak industri, mereka memperkerjakan hampir 5.000 orang. Ada yang 1.000 orang. Sebetulnya inilah yang harus dijaga. Kenapa? Mereka bayar pajak. Kan sumber pendapatan dari negara ini kan dari pajak. Pengusaha yang seperti itu, yang kita bisa lihat kalau lewat di daerah Marelan, di Marelan, daerah situ banyak industri, itu yang harus dijaga juga. Jangan dilupakan. Gitu, karena mereka salah satu penyumbang pajak dan mereka nggak dapat diskon, Pak Dedi. Mereka bayar full. Kalau menurut saya mereka harus diapresiasi. Bukankah counterintuitif ya dalam ekonomi bahwa misalnya gini nih, saya setuju dengan program pemerintah, cuman kritis gini nih. Sekarang seakan-akan kita pengusaha itu, kalau kamu pengusaha besar, kamu harus bayar pajak lebih. Ya kita bayar pajak. Tapi yang kecil tidak, atau kecil initial, tapi ada sebagian kita bisa observasi banyak yang UMKM itu belum tersentuh bayar pajak. Cobalah Pak Dedi lihat yang di jalan, padahal kan sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan banyak yang mungkin yang gede, misalnya pisang gorengnya ada 50 karena dianggap remeh-temeh, nggak pernah bayar atau nggak pernah terjamah oleh WP. Padahal jangan-jangan dia punya franchise banyak-banyak di mana-mana ya. Betul Pak Dedi, ini yang terjadi. Betul. Artinya, bukankah ini seakan-akan bilang terjadi ketidakadilan bahwa ya karena kamu perusahaan besar, kamu memperkerjakan banyak orang, kamu besar duit lebih, ya kamu saya tax lebih. Bukankah itu secara langsung sedikit kurang lebih ya kamu berdosa karena kamu punya duit. Iya. Betul nggak? Betul. Ini yang menyebabkan satu sisi kalau UMKM difokus sudah betul, tapi tidak dibiarkan naik kelas. Tapi kita beruntung, pemerintah sudah menggalakkan naik kelas.
Maksudnya ini harus didorong gitu. Tapi kalau yang masukan dari saya Pak, kalau bisa yang besar juga diperhatikan. Artinya berimbang lah ya, kebijakan Berimbang. itu harus berimbang. Berimbang dengan kebijakan bisa berimbang. Gitu. Itu yang observasi kita. Banyak pengusaha besar sekarang ya mereka nerimo tapi ada merasa juga lah sedih lah gitu. Karena loh, kita ini menciptakan lapangan pekerjaan besar. Kita juga bayar pajak full gitu. Iya, tapi memang saya melihat belakangan kebijakan pemerintah untuk sektor UMKM ini memang sangat luar biasa ya. Semua perbankan juga saya kira hari ini seperti ada sebuah kewajiban kepada mereka untuk memberikan pembiayaan sektor UMKM. Betul. Bahkan ada target-target tertentu yang saya dengar begitu ya. Walaupun capaiannya belum terlalu maksimal juga sih menurut saya sekarang ini peserapan itu gitu. Dan ini juga saya kira apa namanya? Oke ya, kalau hari ini pemerintah cukup concern untuk peningkatan UMKM, tapi juga nggak boleh menafikan usaha-usaha lainnya ya tentu saja. Jangan lupakan. Ya. Sebab lebih gampang bukan kolaborasi ya, lebih gampang kan kalau kita jelas berapa pekerjanya, bayar pajaknya kan semua jelas Pak Dedi gitu. Gampang menghitungnya, udah pasti pendapatannya jelas. Saya punya solusi kemarin penanggulangan di Medan ini luar biasa untuk COVID. Saya kasih solusi, sebetulnya sudah lakukan sih. Yang paling gampang ketika mau menyalurkan, contoh pas COVID itu obat-obat, pakai aja perusahaan yang pekerjanya banyak, yang bayar pajak. Oh, dia bayar pajak banyak, oke, berarti pekerjaannya jelas. Salurkan ke situ. Nggak mungkin PT yang besar seperti itu memotong sumbangan. Pasti dia bantu, sebab kalau udah membantu masyarakat pasti dia pun terbantu juga. Maksudnya channel-channel. Kan kemarin sempat bingung gimana sih memberikan bantuan ini alokasi yang baik. Stres kan? Gitu. Itu di awal-awal COVID kemarin awal COVID. Walaupun setelah itu kita belajar dengan menyesuaikan kemudian baru ketemu solusinya. Iya. Bang Ceta. Iya, Ketua. Ini apa namanya? Sebagai seorang ahli ekonomi nih, Bang Ceta melihat konteks UMKM kita di 2023. Bagus. Ketua, saya yakin kalau lihat dari situasi yang programnya sangat pro UMKM akan tumbuh ya? Apalagi sudah banyak pemain baru yang kreatif. Kayak yang dilakukan Pak Bobi ini saya lihat kan bekerja sama dengan Postblok. Ini luar biasa. Jadi ada namanya Postblok. Dia mengalokasi, saya nggak tahu gimana kerjasamanya, tapi kantor-kantor pos di seluruh Indonesia itu dijadikan pusat untuk beraktivitas. Jadi ekonomi yang punya nilai ekonomi. Dan banyak pengusaha baru, bukan yang itu lagi. Saya kan kita ada kerjasama juga dengan M-Block gitu di Focal Point. Jadi syaratnya itu harus yang misalnya yang produknya itu yang jelas dari mana. Terus dia tidak boleh yang sudah established. Tapi yang masih baru terus dibina. Kalau ini lakukan UMKM luar biasa dan kuncinya tidak mahal. Gitu. Ada teman kita yang Meet.me di Jalan Gajah Mada masuk di situ, dia bilang ini pasti jalan. Gitu. Tidak mahal. 2023 barang-barang yang harganya itu yang tidak pricey. Ya. Karena kan kita ini 2023, 2024 mau masuk pemilu, ada kontestasi politik. Biasanya kalau sudah masuk tahun-tahun politik, ini kan dinamikanya juga akan menyesuaikan biasanya. Betul. Termasuk juga sebenarnya akan banyak juga sektor-sektor ekonomi baru yang akan tumbuh ketika tahun-tahun politik itu datang gitu. Dan sebahagian di antaranya tentu juga pelaku-pelaku UMKM misalkan gitu kan, ada alat peraga. Betul. Dan apa namanya sektor-sektor percetakan dan lain sebagainya gitu ya. Mau bilang sama Pak Dedi bahwa ini yang 2024 mau nyambut 2024 pengusaha besar pasti banyak yang hold. Saya nggak bilang 2023 bakal fine, tapi tidak krisis, tidak feeling saya, tapi banyak orang hold. Pasti banyak pengusaha yang sudah pengalaman, dia fokus kepada yang sudah ada saja, tidak ekspansi. Biasanya setelah tahun politik dia melihat situasi baru dia ekspansi. Tapi untuk yang UMKM, I think business as usual. Nah, kalau yang bilang, tapi kenyataannya sekarang orang susah cari kerja karena COVID, ada shifting di dunia usaha maupun dunia kerja. Contoh, dulu kita mau ke bank pasti ada tellernya. Iya. Sekarang kan ini udah mulai teknologi udah lebih kurang. Jadi yang ada ini shifting teknologi.
Jadi memang ke depan ini UMKM harus beradaptasi dengan dunia digital. Contoh kayak kita sekarang, Ketua Dedi. Kalau kita misalnya mau siar zaman 30 tahun yang lalu, kita harus bayar tinggi ke TV. Ke TV, benar. Jadi, ya betul. Kalau sekarang coba lihat, ini kan suatu breakthrough yang luar biasa. Dengan tim yang mumpuni 3 orang, kita bisa seperti punya channel TV show sendiri. Iya. Gitu. Jadi ada shifting. Ada shifting. Apa kebalikannya? Ya, orang yang kerja di stasiun televisi sekarang lagi krisis. Iya. Betul kan? Betul. Jadi ini ada shifting, makanya terasa kita lagi susah. Bukan, ada shifting bisnis dan shifting industri pekerjaan. Gitu. Itu sih yang membuat kita penuh tantangan untuk pindah industri tersebut. Ya memang kemajuan teknologi ini saya kira ini kan menghilangkan beberapa pekerjaan, tapi menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Betul. Ya, jadi memang ada proses pergeseran lah ya, pergeseran peradaban dan sebagainya. Tapi saya kira itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Dunia ini kan akan terus dinamis, berkembang maju ke depan, ya seperti itu. Bang Ceta, ya. Ini terakhirlah barangkali ini. Siap. Sebagai seorang pengusaha muda, apa yang ingin Abang sampaikan ini kepada anak-anak muda kita, terutama baik yang ada di Medan, di Sumatera Utara, bahkan di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Ini kan Abang bisa jadi potret salah satu anak muda yang sukses berentrepreneur ini. Jadi mindset ke depan ini anak-anak muda kita ini seperti apa sih yang bisa Bang Ceta himbau dan berikan saran barangkali? Boleh Pak Dedi, ini ke diri saya juga pengingat ya. Ini konteks 2023 nih, kan kita ada berita bahwa ekonomi bakal resesi. Saya cuma pesan, jangan panik. Jangan panik ya. Kalau kita seorang pengusaha atau di bidang apapun, memang kita harus bersiap-siap. Saya selalu terinspirasi nonton film Game of Thrones. Game of Thrones. Ada kultasinya yang paling keren. Winter is coming. Yeah. Winter is coming. Winter is coming. Jadi kita selalu tiap hari berpikir winter is coming. Jadi kita misalnya ada masuk duit 10.000, jangan kita belanjakan. Jangan Pak Dedi. Semua ya. Betul kan Pak Dedi? Jadi kita harus sisihkan tiap hari. Jadi kita nggak bisa prediksi bahwa besok terjadi apa. Tapi satu hal kita bisa menjaga posisi kita dalam berbisnis. Saya selalu lihat gini Pak Dedi, ini pesan buat teman-teman yang nonton. Banyak orang memulai bisnis itu dia langsung ada di satu titik. Ayo dulu kita testing, kita taruh sana saja deh gitu. Maksudnya terserahlah gimana. Padahal kan kita nggak boleh itu. Kita harus kita melihat sesuatu itu melangkah. Kita harus seperti melihat 5 jari ini. Oh, ini gini. Nggak bisa kayak udahlah tutup mata, yuk kita main catur taruh ke sini. Nggak bisa Pak Dedi. Jadi pesan buat teman-teman, pertama pelajari ilmu ekonomi. Kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi, kita bisa kurang lebih melihat dan memprediksi. Saya kasih tahu teman-teman juga, salah satu untuk melihat ekonomi Indonesia gimana, lihat indeks saham harga gabungan. Nampak itu Pak. Waktu kemarin COVID turun dia. Turun ya. Ke level 2.000 dari sekarang, hampir 4.000-an, ya 4.000. Sekarang udah naik cuma 7.000. Itu sih. Jangan menyerah, harus terus belajar dan jangan putus asa, Pak Dedi. Jangan putus asa. Winter is coming. Saya kira. Iya, winter gitu is ya? coming. Winter is coming. Dan teman-teman, kenapa saya panggil Pak Dedi ketua? Beliau adalah ketua saya di AW. Saya guru saya juga. Aduh, nikmat sekali nih mendiskusikan soal ekonomi dengan Bang Ceta. Siap. Sebagai pelaku profesional di bidang dunia usaha, saya kira tidak salah kalau kemudian kita minta prediksi-prediksi beliau soal kondisi makro dan mikroekonomi kita tentu saja. Terutama bagi teman-teman yang hari ini ingin survive di entrepreneur ataupun mau di UMKM, saya kira meskipun ada isu soal resesi ekonomi, jangan putus asa. Itu tadi kalimat dari Bang Ceta. Siap. Because winter is coming. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.